para pendengar yang budiman, bidang apa saja akan kita bahas. Yang pertama, al-jiddiyatu fit tamassuk bil Islam. Jadi bidang yang pertama yang harus kita bersungguh-sungguh adalah di dalam memegang dinul Islam. Maksudnya adalah iltizamul muslim bil Islam aqidatan wa syari'atan. Senantiasa seorang muslim iltizam, berpegang teguh, bersungguh-sungguh di dalam beragama Islam, baik secara akidah maupun syariah. Secara akidah adalah kita menepis, membuang, menghilangkan segala bentuk kesyirikan yang pertama. Kemudian kenifakan yang kedua. Yang ketiga adalah segala bentuk kebid'ahan harus kita apa? Harus kita tepis di dalam diri kita. Adapun syariah yang berupa amal-amal ataupun hukum-hukum harus kita tegakkan semampu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini membutuhkan kesungguhan di dalam diri kita. Tanpa adanya kesungguhan tidak akan mungkin kita menjadi seorang muslim yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayatnya 162 sampai dengan 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah bahwa salatku, kemudian peribadahanku, penyembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada majal, ya, tidak ada bidang sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengindikasikan, menunjukkan bahwasanya kita harus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dalam sholat kita, dalam penyembelihan kita, berkorban kita, kemudian dalam kematian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara global seperti itu. Yang kedua, para pendengar yang budiman mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersungguh-sungguh di dalam dakwah. Setelah kita mengetahui bahwasanya dinul Islam merupakan din yang paling benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada agama selain Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam berdakwah di dalam Islam. Bersungguh-sungguh dalam berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Maksudnya bagaimana? Kita ihtimam, ada perhatian bi amril muslimin, terhadap perkara-perkara kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin saat ini yang belum faham, belum tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, tenggelam di dalam kemaksiatan, terjerumus di dalam kebid'ahan, kesyirikan, dan penyembahan-penyembahan kepada binatang, kepada roh-roh atau makhluk halus berupa jin dan setan, beribadah dengan cara iblis dan lain sebagainya. Ini harus apa? Harus ada kesungguhan di dalam diri kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, seandainya seorang mendapatkan hidayah, satu orang saja, karenamu, tentu itu lebih baik daripada unta merah, yang saat itu merupakan satu kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi SAW. Nabi SAW juga bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian, cuek, acuh tak acuh terhadap perkara-perkara kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Kemudian yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh di dalam dakwah adalah kita menggunakan berta'awun alal birri wa taqwa ketika berdakwah. Artinya tidak mungkin kita berdakwah sendirian. Seandainya pun bisa, hasilnya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal ketika kita bersama-sama, berjamaah, banyak orang, mengumpulkan segala bentuk potensi, mengumpulkan segala bentuk kelebihan-kelebihan untuk disalurkan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh kesungguhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana kesungguhan seorang rajul, seorang laki-laki
yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan telah datang dari aqsal Madinah, dari tempat yang jauh dari perkotaan, dari pinggiran kota, dari pedesaan, dari badui, yas'a, bergegas dengan segera apa? Untuk apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat ini berkaitan dengan Habib An-Najjar yang didustakan oleh kaumnya ketika berdakwah, kemudian datang kepada mereka seorang rajul, seorang laki-laki, tidak jelas siapakah namanya, tapi sosoknya, sosok kesungguhan dia dalam berdakwah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yas'a. Ini bukan sekedar berjalan, akan tetapi apa? Bergegas dengan segera untuk apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya qaumi ittabi'ul mursalin." Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para pendengar yang budiman, al-jiddiyatu fi thalabil ilmi. Bersungguh-sungguh di dalam bertolabul ilmi, di dalam mencari ilmu. Ini juga butuh kesungguhan, butuh kerja keras, butuh ketekunan, karena merupakan proses yang lama, bukan instan. Jadi ketika seseorang ingin bertolabul ilmi, yang pertama ditancapkan adalah kesungguhan dia. Sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan bukakan jalan-jalan menuju ilmu yang bermanfaat. Dan para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menjelaskan kepada kita dengan apa kita bertolabul ilmi atau mencari ilmu. Salah satunya adalah dengan hirsin wajtihad, dengan sungguh-sungguh semangat, tidak mengenal putus asa, tidak loyo di tengah jalan ya. Jadi harus apa? Harus kita pompa, harus kita motivasi diri kita untuk bertolabul ilmi dengan semangat. Itu merupakan bagian-bagian kesungguhan kita dalam bertolabul ilmi. Yang keempat, para pendengar yang budiman, secara global saja, yaitu al-jiddiyah atau bersungguh-sungguh, bersemangat, bekerja keras fi tarbiyatil usrah, dalam membina, mendidik, mengarahkan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah kita hafal semuanya. Ayat yang cukup membuat kita bergetar kalau kita renungkan, membuat kita takut dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Ini berat sekali. Bagaimana cara menjaga mereka? Tidak lain dan tidak bukan dengan tarbiyah, mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengenalkan mereka kepada Islam, kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh. Kesabaran kita itu sangat berarti dalam mendidik mereka. Bentuknya apa saja? Yang pertama adalah tathhirul muslim baitahu minal munkarat, berusaha meminimalisir, mengurangi bentuk-bentuk kemungkaran yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua adalah hafzul muslim ahla baitihi ala hifzi kitabillah, memerintahkan seorang muslim kepada keluarganya untuk menghafal, untuk menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersemangat, kita arahkan keluarga kita untuk bergaul dengan orang-orang atau tetangga yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk jiddiyah kita, kesungguhan kita, kerja keras kita dalam apa? Dalam mendidik keluarga kita agar terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima, al-jiddiyatu fi suhbah al-ukhwah. Bersungguh-sungguh, bersemangat, rajin di dalam apa? Bergaul sesama muslim. Tentunya dengan apa? Al-istifadah minal ukhwah wa suhbah sholihah. Jadi mengambil manfaat dari pergaulan orang-orang soleh,
kemudian saling berta'awun, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, memerintahkan untuk rajin sholat, menasihati ketika terlupa dan terjerumus, kemudian mengingatkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tanasuh, menasihati tadi, berbagi nasihat dalam kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun medan ataupun lapangan tempat kita bersungguh-sungguh yang selanjutnya, yang keenam dan mungkin ini yang terakhir, al-jiddiyatu fil amani, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita kita. Dan cita-cita tersebut tidak akan pernah bisa teraih, tidak akan pernah bisa tergapai jika dengan sekedar angan-angan saja. Dibutuhkan sifat jiddiyah ini, bersungguh-sungguh ini. Maka sangat benar tadi ya, ungkapan bahasa Arab yang mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, bekerja keras, ulet ya, tahan banting dalam meraih cita-cita tersebut, dia akan mendapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Karim, Maha mulia, la yahrumu fadlahu, tidak mengharamkan fadilah dia bagi orang yang bersungguh-sungguh. Bahkan orang-orang kafir pun ketika dia bersungguh-sungguh akan diberikan jalan-jalan kesuksesan tersebut. Baik itu masalah dunia mereka maksudnya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia beriman atau tidak, ketika dia mengambil sebab, bersungguh-sungguh, dia akan diberikan hasil sesuai dengan pekerjaan dia. Akan tetapi kaum muslimin tidak hanya di dunia saja. Cita-cita yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sikap ataupun sifat al-jiddiyah ini, bersungguh-sungguh ini sangat dibutuhkan oleh setiap muslim yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ingin meraih cita-citanya di dunia maupun di akhirat.